pertama. Silakan Anak dan Najril, silakan dipimpin dok. Duduk rapi. Udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyanyikan dulu lagu nasional. Silakan berdiri. Oke, tepuk semangat. Tepuk awas klasik. Awas klasik. Look. And go together. Yes, 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 yes. Siapa yang pernah naik kendaraan? Siapa yang pernah? Oke, semuanya pernah? Kendaraan apa yang kalian pernah naiki? Mobil, sepeda, apa lagi? Yang paling sering kalian gunakan itu kendaraan apa? Motor ya? Biasanya kemana? Kalau dipakai kemana biasanya? Ke pasar, kemana lagi? Jalan-jalan. Pernah melihat lampu merah? Nah, kalau di lampu merah itu ada berapa? Nah, biasanya untuk apa itu lampu merah? Oke, mengatur lalu lintas. Kita dengan itu, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan teman, tema 2, penunggu dan hikmahnya pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengumpulkan informasi penting dari teks eksplorasi ilmiah yang dibaca tentang lampu lintas dengan tepat. Melalui kegiatan menonton video, siswa mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsi dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Nah, dan ini materinya. Materinya yang pertama itu membaca dan menyimpulkan teks eksplorasi ilmiah pada teks yang berjudul di paralel penyelamat jalan. Yang keduanya menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang ketiganya menggunakan alat percobaan rangkaian listrik sederhana lampu lalu lintas. Itu ya materi pembelajarannya. Nah, sekarang kalian amati video berikut ini ya. Kalian analisis apa yang ada dalam video berikut ini ya.
jalan lagi, nanti akan disajikan tentang teks eksplanasi. Masih ingat teks eksplanasi itu apa? Apa teks? Nah, ini dia teks eksplanasi. Gua akan mengingatkan kembali. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan suatu yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, strukturnya terdiri dari apa saja? Pernyataan umum, yaitu pembukaan. Nah, terus yang keduanya itu deretan penjelas. Dan yang ketiganya penutup atau kesimpulan atau interpretasi penulis gitu ya. Jadi pendapat penulis gitu ya. Yang ketiganya itu adalah fungsi dari teks eksplanasi adalah memberi penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. KPD nanti kalian akan menyimpulkan tentang teks ilmiah ini ya. Kalian perhatikan video berikut. Kalau ada yang pentingnya kalian boleh tulis. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Oke, tadi kalian sudah menonton videonya. Nah, tadi itu video tentang apa? Tentang rangkaian listrik. Tentang rangkaian listrik. Terdapat berapa tadi rangkaian listriknya? 3. Ada 3. Yang pertama rangkaian apa? Yang kedua? Yang ketiga? Kombinasi. Nah, banyak ya contoh-contohnya dalam rangkaian listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti tadi itu
pada rangkaian listrik lampu lalu lintas. Nah, selanjutnya itu kita akan mengerjakan LKPD. Aku akan membagi kalian di dalam kelompok. Berarti kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi hitungannya jadi 1 sampai 3 ya. 1 sampai 1, 2, 3. Mengulang ya. Oke, dari sini. Dan kelompok 1 mau di mana? Mau di sini? Oke. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Duduknya sudah berkelompok? Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD dan materi ajarnya ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Waktunya 25 menit. Silakan. Ya, ada yang ditanyakan? Tentang LKPD-nya ada yang ditanyakan? Awas hati-hati ya, awas kena tangan, hati-hati. Apa? Kena air. Sulitnya ada yang sulit? Hati-hati ya. Ada yang sulit lagi? Awas hati-hati. Awas hati-hati, kena tangan, awas hati-hati. Udah selesai yang ada? Kalau sudah, sekarang kita presentasikan ya hasil LKPD-nya. LKPD pertama akan dipresentasikan oleh kelompok mana? Silakan. Kelompok 1. Oke, silakan. Boleh ke depan. LKPD yang pertama tentang apa ini? Tentang teks? Tentang teks eksplanasi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf pertama dulu jawabannya apa nih? Greg Augustus Morgan adalah petani lampu lalu lintas pada tahun 1923. Oke, itu jawaban dari kelompok pertama, dari kelompok 1, dari kelompok Aladai. Apa jawabannya? Jawabannya sama tidak? Jawabannya sama? Sama. Ya, silakan yang kedua. Paragraf 2 dan 3. Lampu lalu lintas petani Morgan menggunakan pada paralel yang disusun secara berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian sendiri yang terhubung kepada sumber energi. Nah, jawabannya gimana? Untuk kelompok 2 gimana? Sama tidak? Kelompok 3? Sama. Jawabannya dibacakan coba. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan paralel berbeda dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Oke, itu paragraf kedua ya. Nah, yang kelompok 3? Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian listrik yang disusun berbaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Masing-masing
beda ya. Yang kelompok 3 beda. Apa jawabannya? Ditarik nih. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan-jalan raya. Kalau ini tadi jawabannya apa? Oke, hampir mirip ya. Hampir mirip boleh ya. Sekarang coba presentasikan demonstrasikan hasil percobaan yang membuat lampu lalu lintasnya. Silakan. Teman ini hasil dari kelompok kami. Silakan diuji coba nyala tidak? Lampu lalu lintasnya adalah selesai. Oh ya, jadi yang nyalanya yang bisa menyala hanya lampu kuning ya. Yang lainnya belum, lampu merah, lampu hijaunya belum maksimal. Oke, nggak apa-apa. Silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok apa? Kelompok berapa? Silakan kelompok 2 mau kelompok 3? Mau kelompok 2. Oke, silakan ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama komponen listrik. Fungsi komponen listrik itu fungsinya sebagai dudukan lampu seperti lampu hijau, neon, dan lain-lain. 2. Lampu fungsinya sebagai pembukti bahwa listrik memang mengalir di rangkaian listrik. 3. Kabel fungsinya sebagai media merambatnya arus listrik. 4. Saklar fungsinya untuk menghubungkan arus listrik dan untuk memutuskan arus listrik. 5. Baterai fungsinya sebagai sumber energi listrik dan nanti dialirkan dalam rangkaian listrik. Oke, yang nomor gambar yang pertama itu apa namanya? Kelompok ini tadi apa namanya? Fitting. Fungsinya untuk Sebagai dudukan lampu seperti lampu dudukan lampu. Kalau ini yang sedang fungsinya apa? Hah? Sama apa? Bacakan. Sebagai dudukan lampu. Kalau kelompok 3 masih sama untuk mendirikan lampu operasi. untuk Mendirikan lampu operasi. mendirikan lampu agar tidak terjatuh. Berarti hampir sama ya dudukan lampu juga. Oke, yang keduanya itu apa? Gambar apa? Lampu. Ya, lampu fungsinya untuk apa? Kelompok apa ini? Kelompok 3 tadi. Sebagai pembukti bahwa arus listrik memang mengalir di rangkaian listrik. Oke, kata kelompok 3 itu sebagai pembukti bahwa aliran listrik itu mengalir ya ke lampu. Hah? Di rangkaian listrik. Oh, di rangkaian listrik. Jadi sebagai bukti bahwa aliran itu mengalir pada rangkaian itu gitu ya. Nah, kalau kelompok 2, kelompok 1 gimana? Kelompok 1 gimana? Pintarin nih. Sebagai sumber cahaya. Boleh. Untuk kelompok 3 Sebagai sumber cahaya. sebagai sumber cahaya. Untuk kelompok 1. Jadi jawabannya beda ya? Jawabannya beda. Jawabannya beda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 3 itu tadi sebagai bukti bahwa aliran listrik itu mengalir. Kalau ini sebagai sumber cahaya. Ini sumber cahaya juga. Berarti tetapi pada prinsipnya itu adalah sama ya. Karena rangkaian listrik itu mengalir ya. Memang betul sebagai bukti bahwa pada rangkaian listrik tersebut aliran listriknya itu mengalir. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah lampunya menyala ya. Walaupun jawaban kelompok 2, kelompok apa? Ini kelompok 1, jawaban kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 itu saling berkaitan, berbeda tetapi saling berkaitan ya. Yang ketiga itu gambar apa? Kabel Kabel. Oke, gambar kabel fungsinya sebagai media merambatnya arus listrik. sebagai media merambatnya
Ambil ini jawabannya gimana? Sebagai penghantar listrik. Kalau ini? Untuk menyalurkan listrik ke dalam lampu. Untuk menyalurkan listrik ke dalam lampu. Gambar keempat itu apa? Saklar. Gambar keempat itu adalah saklar. Fungsinya? Untuk menghubungkan arus listrik dan untuk memutuskan arus listrik. Oh iya, ini kelompok ini gimana? Gimana jawabannya? Penyambung dan oke, arus listrik ini kelompok ini? Hampir sama untuk menekan saklar agar lampu bisa menyala dan tidak bisa menyala. Nah, jadi untuk menekan saklar, menyala atau tidak, menekannya di mana? Ke bawah, ke atas? Oh, oke. Oke. Walaupun misalkan bahasanya berbeda ya, tetapi pada prinsipnya konsepnya sama ya. Untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik ya. Yang gambar terakhir itu gambar apa? Baterai Gambar baterai. Coba kelompok fungsinya? sebagai sumber energi listrik yang nanti dialirkan dalam rangkaian listrik. Oke, sebagai sumber listrik yang nanti dialirkan oleh apa? Rangkaian listrik. Oleh rangkaian listrik. Kalau kelompok satu jawabannya? Oke, sebagai sumber listrik sama ya. Ini untuk ini kelompok 3 Untuk menyimpan energi listrik. untuk Untuk menyimpan energi listrik. untuk menyimpan energi listrik. Yang berarti kalau tadi sumber energi listrik yang akan dialirkan oleh rangkaian listrik tadi juga sama sebagai sumber listrik. Kalau ini untuk menyimpan hampir sama ya, walaupun bahasanya juga berbeda, berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya konsepnya sama. Baterai itu sebagai sumber energi listrik ya. Oke, jadi yang menyala lampu apa saja? Lampu merah, lampu hijaunya kan nyala. Oh. Di sini ada lampu lalu lintas yang termasuk rangkaian saklar. Di sini ada 13 saklar. 13 saklar ini berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dan untuk memutuskan arus listrik. Di dalamnya ada kabel. Di sini ada lampu. Lampu sebagai pembukti bahwa arus listrik memang mengalir dengan alur listrik. Oke, silakan dilihatkan menyalakan apanya. Nah, ya bisa menyala dua lampu. Oke, dalam percobaannya hanya bisa menyala 2 lampu, nggak apa-apa. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, tepuk salam. Oke, sekarang kelompok 3. Boleh silakan kelompok 3 presentasikan dan hasilnya. Tujuan percobaannya untuk mencoba membuat lampu lalu lintas dan memahami apa yang dibuat. Contoh saja, 1. Siapkan kabel biarkan dan luarkan terbuka. 2. Buat 3 lubang berbentuk lingkaran. 3. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Kapal ini terdapat 2 sekat. Kesimpulan, dengan menggunakan rangkaian paralel, membuat lampu lalu lintas semakin mudah dan mudah dipahami. Oke, untuk kelompok 3 nyala semua ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, yang berhasil menyalakan ketiga-tiga lampunya adalah kelompok 3. Oke, terima kasih. Ibu kasih bintang 10 ya untuk kelompok yang bisa menyalakan
ketiga-tiganya. Oke, terima kasih, hebat. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, baiklah anak-anak, kalian tadi pasti sudah lelah ya. Tadi sudah bekerja kelompok, sudah presentasi. Nah, saatnya kita peragangan dulu ya. Oke, silakan kalian boleh berdiri. Oke, kita nyanyikan bersama ya.
Oke, silakan. Sudah selesai ya? Silakan kumpulkan. Ya. Hasilnya sudah didapatkan. Ada beberapa siswa yang mendapat nilai 100, ada juga yang di bawah KKM. Kalau yang nilainya 100, Ibu akan mengadakan pengayaan ya, untuk Ibu akan memberikan soal yang lebih hots lagi ya. Untuk yang di bawah KKM, Ibu akan memberikan remedial ya, supaya nilai kalian bisa diperbaiki ya. Mendapat nilai 100 yaitu yang pertama itu Aulia ya, yang kedua Aji, yang ketiga itu Davina, ya, Najril dan Jildan dan Rangga. Yang mendapat nilai 100 Ibu kasih bintang ya. Bintangnya bentuknya virtual nggak apa-apa ya. Yang aslinya nanti Ibu kasih, nanti kalian tempel di buku prestasi kalian ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kelompok yang paling baik ya. Yang kelompok yang paling baik tadi yang bisa menyalakan menguji lampu ketiga lampunya menyala. Nyalanya semua lampunya. Kelompok mana? Kelompok Garat atau kelompok 3 ya? Kelompok Garat ya. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Ibu kasih 10 bintang ya. Dan juga untuk kelompok tadi yang dua menyala, yang kelompok Thomas ya, Ibu kasih bintangnya 8 ya. Untuk kelompok ini nyalanya 1 ya. Nah, Ibu kasih bintang 6 ya. Hari ini kalian apa yang kalian ketahui? Oke. Nah, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Membuat rangkaian paralel pada lampu lalu lintas. Ada yang tidak dipahami pelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Ada PR buat kalian di rumah. Ya, kalian bersama orang tua ya,